Ibu ini sama bapak itu sakit sama, kepalanya sakit. Saya belum pernah doain orang kepala sakit waktu itu. Saya bilang sakit kepalanya apa? Nggak bisa tidur. Saya bilang sudah pernah ke dokter. Saya paling senang kalau doain orang. Saya tanya ini sudah pernah ke dokter belum? Saya paling senang tanya itu. Kenapa? Kalau saya tidak tanya seperti itu, dia sembuh, dia pikir sembuh karena begitu aja. Jadi saya tanya dulu, pernah ke dokter? Pernah, tapi nggak pernah sembuh. Itu saya cari, supaya Tuhan melihatnya. Dia bilang tidak pernah. Saya bilang oke. Tiap malam sakit minta ampun, tidak bisa tidur gitu. Oke, saya tuntut mereka cari terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanya mereka suami istri berantem enggak? Biasanya harus jujur ya. Kalau mau sembuh di dalam Tuhan itu satu, rahasianya jujur. Iya, kami berantem, bukan beresin. Saya suami istri punya istri, saya berantem juga, tapi kami beresin dalam Tuhan. Ya, jadi saya tuntut mereka untuk melepaskan pengampunan semua. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga bantu mereka doa pelepasan gitu, doa pengampunan semua. Saya doa dan itu semua. Setelah semua itu, baru saya doain buat sakit kepala. Habis doa gitu, pulang aja gitu. Biasanya kalau saya habis doa, kalau ada apa-apa, biasanya dia telepon, tolong doa lagi gitu loh. Biasanya kalau nggak sakit kan, cari lagi kan, tolong doa. Tapi ini diam-diam aja. Saya juga mau teleponnya, saya pikir, saya nggak mau cari-cari lah. Saya nggak mau jual Yesus nggak. Gitu. Suatu hari ada pesta, dia panggil saya ke sana, ada pakai sate biasa, saya sering pakai sate. Tapi satenya alanya lain lagi. Biasanya nggak bicara masalah sate gitu. Dia nama Tuhan dimuliakan. Pada saat saya datang ke rumahnya, dia ngomong gini. Dia undang kami kan, dia bilang saya mau bilang kamu, Ronald. Apa? Saya mau bilang kamu yang kemarin kamu doa itu sudah sembuh. Saya bilang kenapa nggak bilang dari kemarin? Saya bilang. Saya tunggu setengah mati itu. Dia lupa. Ya, saya bilang. Iya, pada saat sakit ingat ya. Iya. Pada saat sembuh sama Tuhan lupa. Sakit. Jadi dia bilang begitu, sorry sudah. Saya tidurnya enak, nyenyak sekali, tidak ada apa-apa lagi. Saya bilang nama Tuhan dimuliakan. Jadi kalau saya ada sakit lagi, apa aja. Kalau ini sakit kepala sudah tidak akan datang lagi. Karena kuasa darah Yesus Kristus sudah putuskan semuanya, sudah sembuhkan, berarti tidak akan datang lagi. Percaya itu dengan iman. Mungkin sakit yang lain, kaki encok ya apa? Doa sendiri saya bilang begitu. Doa sendiri saya bilang, jangan doa sendiri, jangan panggil saya terus, saya ada kerjaan yang lain sudah begitu. Saya guyon, tapi mau panggil lagi saya pasti doa. Saya hamba Tuhan gitu ya. Yang berikutnya, jadi ibu ini sudah sembuh. Oke, dia bilang bisa nggak tolong saya lagi? Saya tolong apa lagi? Doain bapak saya. Memangnya kenapa? Kepala sakit juga. Saya bilang memangnya saya spesial. Suami atau bapaknya? Bapaknya umur 70 lebih, 72, 73 something like that. Sering memangnya saya spesial kepala sakit. Enggak lah ya. Saya bilang oke, saya buat appointment. Besok saya bilang oke, bilangin papa lu, besok sore kami datang. Jadi saya datang dengan teman saya, datang berdoa. Sama, saya tuntun dia seperti saya tuntun anaknya. Kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan semua, lepaskan pengampunan semuanya, total semua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kami doa. Pada saat berdoa, saudara, teman saya ini lagi tumpang tangan, jadi saya lagi lihat dia berdoa, saya lagi bahasa roh. Jadi kalau saudara berdoa sama orang atau 2-3 orang yang lain berdoa, saudara jangan nonton aja gitu, no. Saudara harus ikut juga masuk di dalam situ. Entah buat apa aja, berdoa dalam roh atau apa, imani atau apa, itu paling penting saudara. Saudara yang nonton ada apa ya, jadi no, jangan salah itu. Saudara harus ikut berpartisipasi dalam Tuhan. Jadi pada saat teman saya ini doa, dia ngomong gini, dia begini, Rona, tolong cabut. Saya bilang cabut apanya gitu. Saya pikiran saya masih main kan di dalam alam sadar itu lagi lihat materi yang biji, lagi doain dia. Ronald cabut, saya bilang hati cabut apanya ini? Tapi saya ingat ini kan doa peperangan. Oh iya, so itu kan. Saya langsung tumpang tangan di kepala bapak ini, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya cabut. Saya tahu ada sesuatu di tangan saya ini tidak bisa buka. Ada sesuatu di sini. Kan dalam alam roh kan. Jadi saya lihat pintunya itu terbuka, saya jalan ke pintu. Jamnya sekitar jam 2, jam 3 sore, panas sekali itu. Saya lihat pintunya terbuka, saya buang dalam nama Yesus, saya hancurkan. Bang gitu, saya buang. Begitu saya buang, saya lihat ada 2 jarum di situ. Saudara tahu nggak? Jarum yang biasa ibu-ibu yang ada kepala biru, kuning, merah yang oke, tahu ya? Orang Indonesia pasti tahu. Saya tidak percaya begitu aja. Saya uji roh saya sendiri gitu.
Saya bilang saya mau ambil jarum ini. Saya pikir nanti mereka nggak percaya, ya kan? Pikiran saya bergejolak, roh saya berantem tuh di dalam gitu. Roh Kudus bilang, ambil jadiin bukti sampel, tunjukin mereka. Oh ya, saya ambil. Oke, saya ambil, tapi saya tidak langsung tunjukin mereka. Saya uji dulu. Saya bilang, Bapak, Ibu, kalian punya nggak 2 jarum ini yang saya pegang ini yang kepalanya ada biru merah ini, ada nggak kayak gini? Nggak ada, nggak pernah pakai. Berarti konform yang pertama selesai. Saya nggak percaya gitu aja. Saya uji lagi roh saya sendiri. Saya bilang, Ibu, kenapa kamu doa tadi itu kamu nggak cabut sendiri? Kenapa harus panggil saya cabut? Dia jawab apa? Sakit saya nggak bisa. Saya bilang, sakit apanya? Tangan saya dia tunjukin, tangan saya darah. Saya bilang, kenapa? Jarum tusukin. Hah? Jadi konformnya 2, Roh Kudus ambil alih. Wow, seminggu kurang ajar, iblis kurang ajar itu. Saya langsung ambil jarum ini, saya bilang sama Bapak itu. Saya bilang, Bapak, selama ini kepala kamu sakit bertahun-tahun ini, jarum 2 bijinya ada di kepala saudara. Dia kaget jadi kamu. Saya sudah tahu dia akan kaget. Karena saya bergejolak juga untuk sampaikan hal-hal seperti ini. Ini juga baru pertama kali saya alami di Australia, saudara. Jadi bukti. Dan sampai hari ini, Bapak itu disembuhkan sama Tuhan, tidak ada sakit penyakit sampai hari ini. Kepalanya hilang begitu sampai hari ini, tidak sakit apa-apa. Saat itu kami urapi Bapak itu dengan minyak urapan. Karena minyak urapan itu sebagai tanda bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi kalau kita sudah didoain Tuhan sudah sembuhkan dan kita sudah urapi minyak urapan, tidak ada satu kuasa apa yang sentuh kita lagi. Jadi kalau saudara didoakan, kalau ada hamba Tuhan, Pastor Sam atau Mama Ruth urapi dengan minyak urapan, terima dengan iman bahwa saudara tidak akan diganggu lagi dengan kuasa kegelapan. Kalau disembuhkan dari sakit, tidak akan kembali lagi sakit itu di dalam nama Yesus. Itu saudara harus terima dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan Tuhan, saudara.